Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 2 pelajaran yang kedua dengan muatan SPDB dan IPA. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting langsung kamu catat di bukumu ya. Kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama kita akan mempelajari muatan SPDP. Lihatlah di hadapan kalian. Ada sekelompok anak yang sedang menari. Tahukah kalian tarian apa ini? Ya, ini adalah tari saman. Pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah seperti pada gambar? Atau pernahkah kalian melihat pertunjukan dari daerah lain? Nah, ketika kalian melihat pertunjukan tari, kalian pasti akan melihat kekompakan dari para penari tersebut dalam melakukan gerakan-gerakannya. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Pola lantai pada tarian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus ini dapat dikembangkan menjadi pola lantai garis lurus horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan juga segi 5. Dan pola lantai yang kedua yaitu garis melengkung. Pola lantai garis melengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai garis lingkaran, angka 8, garis melengkung ke depan, dan garis melengkung ke belakang. Berikut ini adalah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Nah, jika kalian lihat di sini yang A ini ya, yang A ini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Lihat panahnya ya. Kemudian yang B, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. Yang D, penari bergerak melalui garis diagonal. Ini sama ya dengan yang B, cuma arahnya yang berbeda. Bentuknya diagonal. Kemudian yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan, dan yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Kemudian ada juga bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari. Perhatikan di sini untuk yang A ini formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Jadi bisa kalian lihat posisinya di sini miring. Berarti formasinya adalah membentuk pola lantai diagonal. Kemudian yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Jadi lurus ke depan seperti itu ya, yang C. Kemudian yang D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Kemudian yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang F, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini berkebalikan arah dengan yang A. Nah, sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ada seorang anak yang kehujanan. Ternyata Riri kehujanan sepulang latihan menari. Tahukah kamu nama peristiwa jatuhnya air hujan ke bumi dalam siklus air? Ya, namanya resipitasi. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Proses siklus air.
Proses siklus air yang pertama adalah air di bumi terkena panas matahari. Kemudian terjadilah evaporasi atau penguapan. Uap air ini kemudian mendingin dan mengembun, terjadilah kondensasi. Kemudian setelah kondensasi terjadilah presipitasi, dan di sini air hujan yang turun masuk ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Siklus air selalu menghasilkan air bersih. Kenapa? Hal ini dikarenakan air sudah tersaring oleh lapisan tanah dan juga akar tumbuhan. Di sini air hujan yang turun ke bumi ada yang terserap ke tanah. Air hujan yang terserap ke tanah ini menjadi cadangan air tanah. Ya, jadi air tanah ini biasanya lebih bersih karena tersaring tanah dan akar tumbuh. Jadi akar tumbuhan maksud saya. Jadi air tanah ini lebih bersih karena tersaring tanah dan akar tumbuhan. Dan ini biasanya bisa kita dapatkan dengan menggali sumur. Kemudian air hujan juga terus mengalir menjadi air permukaan. Selain terserap ke tanah juga terus mengalir menjadi air permukaan. Jadi bisa mengalir di permukaan seperti selokan, sungai, danau, dan air laut ke laut. Kemudian airnya biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material yang terbawa olehnya. Misalnya dengan material tanah yang tergerus. Ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur dan berbagai material tanah yang tergerus. Jika hujan tidak kunjung turun, maka sudah masuk pada musim kemarau. Jadi air hujan ini biasanya berkurang. Nah, berkurangnya air hujan yang turun ke bumi dapat mengakibatkan air sungai dan danau itu akan surut. Jika air sungai dan danau itu surut, maka berkurang penguapan air untuk pembentukan awan. Nah, semakin sedikit awan, maka semakin berkurangnya curah hujan. Jika hujannya itu sedikit turun, maka sumur-sumur penduduk pun akan menjadi kering karena tidak ada air yang masuk ke tanah. Nah, jika penduduk itu sumurnya banyak yang kering, maka terjadilah yang namanya kelangkaan air dan kekeringan. Apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih ini terjadi dalam waktu yang panjang, maka disebut dengan bencana kekeringan. Bagaimana cara menghadapi bencana kekeringan? Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air bersih ini di sini tidak hanya pada saat kekeringan, tetapi sebelum kekeringan ini terjadi. Ketika hujan masih banyak air, kita juga harus menghemat penggunaan air. Kemudian menggunakan teknologi yang hemat air. Kemudian bisa juga dengan pembangunan waduk atau bangunan yang dapat menampung air. Lalu pemantauan pada persediaan air di waduk dan pembuatan sumur dan pemasangan pompa air di daerah yang rawan terjadi kekeringan. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.